Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dalam sarapan rohani Jemaat Galang Ningyang Abian Base. Hari ini hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita akan menjalani kehidupan kita untuk sepanjang hari ini, mari kita mengawalinya dengan firman Tuhan, namun sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami tiada berkesudahan. Saat malam hari Engkau izinkan kami beristirahat dengan baik, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, Engkau izinkan kembali untuk kami menghirup udara yang segar dan hari pemberian Tuhan. Kami akan mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Mari Tuhan Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan, semua itu bisa kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari dua ayat. Yang pertama dari Mazmur 3 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Yang kedua Lukas 1 ayat yang ke-49. Demikian firman Tuhan. Banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Lukas 1 ayat yang ke-49. Maria berkata, Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah pujian bagi Tuhan. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita boleh bertanya kepada masing-masing dari kita, kapan biasanya kita memuji Tuhan? Apakah di saat kita senang? Apakah di saat kita merasa baik-baik saja? Ataukah di saat kita merasa berkat Tuhan sudah sangat banyak kita terima, sehingga kita merasa tidak kekurangan apa-apa? Hal ini adalah kondisi ideal bagi setiap orang untuk bisa memuji Tuhan. Namun kenyataannya tidak seindah yang kita bayangkan. Kehidupan ini penuh tantangan yang kadang membuat kita tertekan dan sulit untuk memuji Tuhan. Apalagi di saat-saat seperti sekarang ini, hidup di masa pandemi yang tidak ada ujungnya kapan akan berakhir. Sebagian dari kita ada yang di PHK, kemudian semua serba tidak jelas dan sangat memprihatinkan. Sehingga banyak yang hidup di dalam kondisi stres ataupun frustasi. Nah, bagaimana kita menyikapi keadaan ini? Kembali kita berkaca kepada iman kita, kepada Yesus Kristus yang adalah hidup, pemilik hidup ini. Keadaan seperti inilah saatnya untuk menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Mengapa? Dengan memuji Tuhan, kita mengakui bahwa Dia layak berada di atas semuanya dan bertahta di atas kehidupan kita. Saat kita memuji Tuhan, hati kita terhubung dengan Tuhan, Sang Pencipta dan Raja kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengalaman spiritual dengan Tuhan juga pernah dirasakan oleh Maria. Ketika ia mendapat anugerah untuk melahirkan seorang juru selamat, Maria meresponnya dengan iman, sehingga ia mengucap syukur dan menaikkan pujian kemuliaan bagi Tuhan.
Nyanyian ini merupakan refleksi Maria atas karya Tuhan yang besar dan kudus di dalam hidupnya. Demikian juga Raja Daud pernah menyampaikan nyanyian Mazmur kepada Tuhan, meskipun ia ada dalam kesesakan karena melarikan diri dari pemberontakan Absalom yang mengingini tahta Daud. Nah, di tengah kesesakan Daud kembali menaruh segenap pengharapannya kepada Tuhan. Ia percaya bahwa Tuhan adalah perisai yang akan melindunginya. Kemudian kisah Paulus dan Silas. Mereka dipenjara juga dan dibelenggu, penuh luka dan lebam. Namun mereka tetap memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Di tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain pun mendengarkan mereka. Saat itu juga terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu penjara dan terlepaslah belenggu mereka. Bapak Ibu bisa baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-25. Dan masih banyak sekali kesaksian-kesaksian yang bisa kita baca di Alkitab yang menceritakan tentang kuasa Allah yang bersemayam di atas puji-pujian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana dampak hidup seorang penyembah dan memuji Tuhan dalam segala keadaan? Yang pertama, memuji Tuhan membuat kita pada kerendahan hati. Saat kita memuji Tuhan, kita akan dibawa kepada pengertian bahwa kita membutuhkan Tuhan. Saat kita meninggikan Dia sebagai Tuhan dan Raja dunia ini, kita mengakui bahwa Dialah yang memegang kendali atas hidup kita. Hal ini akan membawa kita pada kerendahan hati dengan kesadaran bahwa tanpa Tuhan kita bukanlah apa-apa. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur, bersorak baginya dan dengan nyanyian Mazmur. Mazmur 95 ayat yang kedua sampai dengan yang ketiga. Yang kedua, pujian tidak memberi tempat bagi keluhan dan hal negatif. Tuhan tahu isi hati kita dan peduli kepada kita, tapi keluhan dan pikiran serta perkataan negatif hanya akan melemahkan kita. Namun saat kita memuji Tuhan, pusat perhatian kita bukan lagi pada masalah yang kita hadapi, tapi kebesaran dan keperkasaan Tuhan. Kita akan diingatkan apa yang pernah Allah lakukan dalam hidup kita, dan Dia mampu menyelesaikan segala permasalahan hidup kita. Kemudian pujian membuka pintu berkat. Puji-pujian adalah kunci untuk membuka gerbang menuju tahta Allah. Untuk itu, kita menaikkan puji-pujian, pastilah berkat-Nya tercurah atas hidup kita. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Mazmur 100 ayat yang keempat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap hari kita dihadapkan dengan pilihan. Kita bisa memilih untuk hidup dalam rasa tertekan, khawatir, mengeluh, dan sedih, atau bahkan memutuskan untuk mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan dan meninggikan Dia dengan puji-pujian. Apakah kondisi kita akan berubah atau tidak? Hal itu bukanlah hal yang utama. Namun hal yang terpenting adalah kita mengundang hadirat Tuhan untuk hadir di dalam hidup kita. Semua hal yang kita lakukan dalam hidup kita yang fokusnya adalah untuk memuliakan Tuhan, itulah pujian terindah bagi Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan, kiranya firman Tuhan bisa menguatkan kita di dalam melalui hari-hari kita, bahwa kita memuji Tuhan di saat susah maupun senang. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan yang pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk menaikkan segala puji-pujian kami dalam bagaimanapun keadaan kami. Terima kasih ya Bapa, di saat keadaan dan kehidupan yang semakin sulit ini, di dalam masa pandemi ini Tuhan, kami memohon lawatan dan kuasa-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa Tuhan, hindari kami dari virus-virus yang mematikan ini. Terima kasih ya Bapa, kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan kehidupan kami untuk sepanjang hari ini dan seterusnya. Kami yakin dan percaya Tuhan, jika anak-anak Tuhan yang berharap kepadamu, Engkau tidak akan sia-siakan. Ini doa kami Tuhan, yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas, tetaplah memuji Tuhan dalam keadaan susah maupun senang. Shalom. Selamat datang di Undira Bali, kampus teladan dan unggulan. Universitas Dianapura hadir dengan fasilitas terbaik dan terlengkap dengan misi teladan, unggulan, dan berkarakter. Sudah terakreditasi Nasional B dari BAN PT dan Internasional Bintang 4,5 dari Global Accreditation Association. Universitas Dianapura bekerja sama dengan berbagai lembaga baik dalam maupun luar negeri dan memiliki program internasional. Berbagai kemudahan dan keringanan biaya bisa kamu dapatkan. Tersedia juga beasiswa bidik misi, keringanan biaya pendidikan hingga 75% untuk sarana prasarana bagi yang berprestasi akademik maupun non-akademik. Potongan uang sarana prasarana dan SPP hingga 100% bagi yang memiliki prestasi lomba akademik maupun non-akademik. Tunggu apa lagi? Ayo daftar sekarang juga. Biaya daftar ulang hanya Rp1.550.000. Informasi di www.undirabali.ac.id. Universitas Dianapura mencetak generasi unggul, kompeten, teladan, dan berkarakter.